Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan materi yang mana pembahasan kali ini berkaitan dengan yang namanya keseimbangan lintasan atau dalam bahasa Inggris kita biasa sebut dengan line balancing, gitu ya. Nah, apa sih itu keseimbangan lintasan? Jadi keseimbangan lintasan itu adalah suatu pendekatan yang mana di dalam kita mengolah suatu produk begitu ya. Nah, dari lini 1 ke lini 2 atau workstation 1 ke workstation 2 itu harus seimbang. Nah, begitu ya. Jadi Anda coba bayangkan kalau seumpama di lini 1 dan juga lini 2 suatu produksi atau workstation 1 ke workstation 2 suatu lini produksi dalam industri skala besar itu tidak seimbang, sehingga akan menghasilkan yang namanya bottleneck, begitu ya. Atau ada yang secara sederhana kita definisikan sebagai kemacetan, begitu. Nah, kemacetan dari jalannya suatu proses produksi. Nah, sehingga dibutuhkanlah yang namanya keseimbangan lintasan. Jangan sampai lintasan di workstation 1 itu lebih sibuk daripada yang ada di workstation yang lain, sehingga akan menghasilkan kemacetan. Atau dalam bahasa produksinya adalah terjadi bottleneck. Nah, itu yang tidak diinginkan. Nah, di dalam keseimbangan lintasan, seringkali topik ini muncul saat adanya yang namanya assembly. Jadi assembly itu adalah penggabungan satu part dengan part yang lainnya. Atau satu bagian dengan bagian yang lainnya menjadi satu. Sehingga itu dinamakan assembly. Nah, di dalam assembly ini seringkali muncul yang namanya ketidakseimbangan. Nah, sehingga di dalam assembly ini diperlukan yang namanya keseimbangan lintasan. Nah, di dalam keseimbangan lintasan, kita juga akan membahas yang namanya kompensasi finansial dan sistem pemberian insentif. Nah, ini digunakan untuk agar begitu ya, pekerja ataupun operator ataupun labor ya bisa termotivasi untuk dapat melakukan atau menyeimbangkan gitu ya, melakukan pekerjaan agar terjadi yang namanya keseimbangan lintasan. Nah, seperti itu. Lalu nanti kita akan juga menentukan yang namanya kapasitas produksi dan juga mesin yang dibutuhkan agar suatu lintasan begitu saat kita membuat suatu produk itu seimbang. Nah, jadi butuh berapa mesin sih? Nah, nanti kita kapasitasnya berapa besar? Nah, nanti kita akan coba cari tahu di dalam materi keseimbangan lintasan ini. Oke, yang pertama assembly line balancing. Nah, jadi assembly line balancing atau keseimbangan lintasan ini upaya menyeimbangkan elemen kerja antara stasiun pada suatu assembly line dengan tujuan menurunkan tingkat balance delay. Nah, line balancing mengelompokkan kembali elemen-elemen kerja ke dalam kelompok stasiun kerja yang baru guna menurunkan yang namanya balance delay, meningkatkan produktivitas dan menyeimbangkan beban kerja tiap stasiun. Nah, nantinya ada yang dinamakan waktu baku untuk mencari yang namanya keseimbangan lintasan. Nah, waktu baku adalah data krusial yang diperlukan dalam assembly line
balancing. Nah, assembly line balancing seperti ini, keseimbangan lintasan produksi. Contoh di stasiun 1 itu ada 30 menit. Nah, stasiun 2 nanti waktu yang dibutuhkan untuk memproses adalah 50 menit. Dan seterusnya dan seterusnya. Di stasiun 3 dan juga stasiun 4, 45 menit dan 60 menit. Lalu dalam kita melakukan assembly line balancing, data apa saja yang dibutuhkan? Nah, yang pertama adalah jumlah stasiun awal. Jadi berapa banyak sih stasiun kerja yang awalnya kita rancang terlebih dahulu. Nanti saat sudah dirancang, kita coba hitung apakah balance enggak. Seperti itu. Nanti kalau nggak balance, nah kita nanti akan bisa menambahkan stasiun kerja tambahan. Nah, atau nanti kalau seumpama pekerjaannya terlalu lambat, kita juga bisa mengurangi stasiun kerja yang pada waktu awal kita buat. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah pembagian elemen kerja tiap stasiun. Nah, dalam stasiun kerja ya, atau workstation, nah, itu elemen kerjanya ada berapa banyak. Nah, itu kita butuhkan informasinya untuk kita merancang line balancing. Ada yang namanya waktu baku. Nah, lalu ada juga yang namanya bill of material atau dinamakan BOM, bill of material. Lalu ada juga yang dinamakan precedence diagram. Nah, ini contoh precedence diagram. Nah, dalam precedence diagram ini kita nantinya bisa mengatur yang namanya aliran dari produksi kita. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, kita bisa, nah ini kan ada yang namanya node. Jadi ada lingkaran-lingkaran yang ada nomornya ini. Nah, secara sederhana seperti ini. Di dalam node ini nanti kita bisa yang namanya melakukan perencanaan dari mana dan kemana aliran dari produksi kita. Contoh, kalau Anda bisa lihat di bagian akhir itu adalah bagian produk yang sudah selesai diproses. Nah, jadi contoh ya, di dalam bagian awal nomor 1, nah ini berarti adalah bagian produk awal-awal sebelum diproses. Artinya produknya baru material awal atau yang biasa disebut raw material atau masih dalam bentuk bahan baku mentah. Nah, lalu diproses ke bagian selanjutnya. Dari sini ke sini, ke sini, bisa ke sini, dan seterusnya, dan seterusnya. Secara sederhana seperti itu. Nah, dari titik-titik yang ada di sini nantinya kita bisa memilih begitu. Pada bagian mana dan bagian mana produk kita akan diproses sehingga menjadi produk yang lebih menjadi suatu proses yang lebih seimbang gitu ya. Nah, di dalam assembly line balancing, perhitungan dalam assembly line balancing seperti ini. Ada yang namanya waktu baku. Nah, umumnya dihitung dari data output standar. Jadi waktu baku sama dengan total waktu yang tersedia dibagi dengan output standar. Lalu ada juga yang namanya jumlah stasiun minimum. Nah, ini artinya adalah stasiun kerja ya, jadi atau workstation atau stasiun kerja. Jumlah stasiun minimum atau dinotasikan menjadi N-min. Nah, jumlah stasiun minimum yang memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan suatu proses produksi dari produk awal hingga sampai produk jadi nantinya, berapa sih stasiun kerja yang dibutuhkan untuk dapat melakukan proses produksi hingga sampai menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, N-min atau jumlah stasiun minimum ini kita bisa mencari dengan cara sigma dari nilai TE dibagi dengan nilai N dikali dengan nilai WB.
Nah, jadi TE di sini dikatakan adalah jumlah tiap elemen kerja. Jumlah tiap elemen kerja. Kalau N itu adalah jumlah stasiun yang ada saat ini dikali dengan total waktu yang tersedia. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, Pak, kok ada yang namanya jumlah stasiun kerja saat ini? Nah, jadi kalau line balancing itu konsepnya kita melakukan atau kita bisa melakukan gini. Kita bisa melihat dari workstation yang sudah ada terlebih dahulu. Nah, jadi workstation yang sudah ada kita lakukan line balancing. Jadi kalau line balancing itu bukan berarti meng-create lini baru ya, artinya jadi kita bisa melakukan evaluasi dari lini yang sudah ada. Apakah lini produksi yang sudah ada itu sudah balance tidak? Atau sudah seimbang tidak? Nah, kita bisa lakukan assessment atau penilaian dari pendekatan line balancing. Nah, kalau nanti belum seimbang, kita bisa lakukan perbaikan. Ya, saya lanjutkan. Ada yang namanya balance delay atau persentase waktu delay dari keseluruhan lintasan. Nah, balance delay itu dinotasikan sebagai L. L sama dengan N dikali dengan WB dikali dengan sigma TE dibagi dengan N dikali dengan WB dikali 100%. Nah, notasi ini kan Anda bisa lihat dari slide yang sebelumnya tadi ya. Nah, seperti itu. Lalu ada line efisiensi atau F atau persentase waktu pengerjaan dari keseluruhan lintasan. EF sama dengan 100% dikurangi dengan nilai L-nya atau nilai balance delay-nya. Nah, sehingga kita bisa lihat efisiensi dari lini tersebut. Seperti itu. Lalu ada kompensasi finansial dan sistem pemberian insentif. Nah, pengukuran waktu kerja untuk sistem insentif. Insentif diberikan untuk meningkatkan dan menjaga motivasi pekerja dalam upaya meningkatkan produktivitas. Tolak ukur pemberian insentif atau bonus pekerja bisa dalam bentuk output ataupun waktu. Nah, rumus insentif berdasarkan output seperti ini. Jadi efisiensi sama dengan output aktual dibagi dengan output standar yang ada. Jadi output aktualnya sekarang berapa? Saat diukur, ternyata seumpama output aktual sekarang dari satu shift kerja 7 jam, output aktualnya adalah 1050. Nah, lalu kita bisa bagi dengan output standar. Nah, output standar itu biasanya memang sudah dipatok oleh perusahaan atau bisa kita lakukan perhitungan terlebih dahulu dan kita jadikan nilai dari perhitungan tersebut sebagai standar dari output yang ada. Gitu ya. Jadi kita bisa bagi dengan output standar. Oh, ternyata lebih dari standar nih. Nah, berarti artinya efisiensinya tinggi. Lalu bonus. Nah, bonus kita bisa pakai yang seperti ini. 1 min 1 per X ya atau efisiensi dikali dengan rate of pay dikali dengan jam kerja mingguannya. Nah, kita bisa menggunakan ini sebagai penentuan bonus. Lalu ada total upah. Nah, total upah ya kita bisa menggunakan rate of pay dikali dengan jam kerja mingguan ditambah dengan ini tadi, ditambah dengan yang namanya bonusnya. Nah, itu adalah total upah yang nantinya bisa dibayarkan kepada labor ya atau tenaga kerja yang kita gunakan. Nah, kalau yang sebelumnya adalah rumus insentif berdasarkan output, kali ini rumus insentif berdasarkan waktu. Nah, kita bisa gunakan tadi, sama halnya dengan yang berdasarkan output. Kita bisa lihat yang namanya efisiensi, bonus, dan juga total upah. Nah, yang harus dilihat di sini perbedaannya adalah yang digunakan adalah waktu standar dibagi dengan waktu siklus. Kalau Anda lihat dari yang sebelumnya atau berdasarkan output, nah itu kan adalah output aktual dibagi dengan output standarnya. Nah, kalau dalam berdasarkan waktu atau insentif berdasarkan waktu,
kita bisa menggunakan yang namanya waktu standar dibagi dengan waktu siklusnya, seperti itu. Nah, contoh perhitungan insentif berdasarkan output. Dalam suatu kegiatan kerja tertentu diketahui data seorang operator adalah sebagai berikut. Diketahui rate of pay-nya ya adalah 5.000 jam atau Rp5.000 per jam. Jam kerja mingguannya dalam satu minggu ada 40 jam kerja per minggu. Lalu output standar per minggu adalah 100 unit per minggu. Namun diketahui juga output aktualnya ternyata lebih dari output standar nih. Ada 130 unit. Nah, hitung total penerimaan dari operator tersebut. Nah, dari sini kita bisa hitung. Yang pertama adalah kita hitung efisiensinya untuk mendapatkan X ini ya. Nah, nilai X ini nanti kita gunakan untuk mencari yang namanya bonus. Nah, sehingga nanti bonus kita gunakan untuk mencari yang namanya total upah. Nah, kita coba lihat. Pertama, efisiensi adalah output aktual per output standar. Ketahui tadi adalah output aktualnya adalah 130, sedangkan output standarnya adalah 100, sehingga efisiensinya tinggi. Artinya, nilai efisiensinya adalah 1,3. Nah, lalu diketahui bonus sama dengan 1 per atau 1 min 1 per X. Ya, 1 min 1 per X-nya adalah berapa tadi? 1,3. Dikalikan 5.000 dikalikan dengan 40 jam. Dapatkanlah nilai 46.154. Nah, lalu total upah kita substitusikan ya. Total upahnya 5.000 dikali 40 jam ditambah dengan bonusnya. Sehingga didapatkanlah total upahnya adalah 246.154. Jadi, operator tersebut memperoleh upah tetap berdasar atau tetap sebesar 200.000 dan bonus insentif sebesar 46.154. Sehingga upah mingguan yang diterima oleh operator tersebut adalah 246.154. Nah, lalu ada contoh yang kedua. Kalau yang tadi berdasarkan yang namanya output, ya, kali ini kita coba lihat contoh yang berdasarkan waktu. Dalam suatu kegiatan kerja tertentu diketahui data seorang operator sedemikian rupa. Diketahui rate of pay-nya sekian, jam kerja mingguannya sekian, waktu standar per unitnya sekian, dan juga waktu aktual per unitnya sekian. Nah, hitung total penerimaan dari operator tersebut. Nah, efisiensinya ingat, kalau kita menggunakan yang namanya berdasarkan waktu, akan berubah di sini, waktu standar per waktu aktual. Diketahui tadi waktu standarnya adalah 25 menit, dan waktu aktualnya adalah 22 menit. Sehingga nilai efisiensinya adalah 1,13. Nah, bonusnya kita tinggal substitusikan 1,13 min 1 kita kalikan dengan 5.000 dikali dengan 40. Nah, ini rumus yang ini Anda bisa lihat dari set yang sebelumnya tadi ya. Nah, untuk menentukan nilai efisiensi, bonus, dan juga nilai upah, Anda bisa lihat di set sebelumnya. Kita secara singkat didapatkan nilai bonusnya adalah 27.274. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan totalnya, di mana nilai bonus ini ditambahkan dengan perkalian antara 5.000 dikali dengan 40 jam kerja. Dapatkanlah total upahnya adalah 227.273. Jadi operator tersebut memperoleh upah sebesar atau upah tetap sebesar 200.000 dan bonus insentif sebesar 27.273. Sehingga total upah mingguan yang diterima oleh operator tersebut adalah 227.273. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya penentuan kapasitas produksi dan jumlah mesin yang dibutuhkan. Nah, penentuan kapasitas produksi dan kebutuhan mesin dengan waktu baku. Jadi kita bisa membuat
atau menentukan kapasitas produksi yang sesuai ya dan juga yang mampu untuk kita buat, dan juga kita bisa menentukan kebutuhan mesin yang kita butuhkan dengan cara kita mengetahui waktu baku yang ada. Nah, penentuan kapasitas dan kebutuhan mesin menjadi rumit jika proses produksi terdiri dari beberapa subproses yang kompleks. Nah, ini semakin kompleks, kita bisa menentukan kapasitas produksi kita juga semakin rumit. Benarnya seperti itu. Lalu waktu baku menjadi informasi penting yang harus diketahui dalam menentukan kapasitas dan kebutuhan mesin yang ada. Saat kita mau memproses, saat kita mau melakukan produksi produk yang sedang kita buat, kita membutuhkan informasi waktu baku yang ada untuk kita bisa menentukan berapa mesin yang kita butuhkan dan kapasitas yang kita bisa buat, begitu ya, untuk melakukan running produk yang sedang kita produksi. Nah, penentuan kebutuhan mesin produksi, informasi yang diperlukan adalah waktu baku pastinya. Nah, lalu ada yang namanya volume produksi atau production rate. Lalu ada juga estimasi produk defect atau produk yang cacat, begitu ya, defective item rate namanya. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. N sama dengan WB per 60. Ya, jadi 60 ini adalah satuan menit ya. Jadi kalau 1 menit itu kan ada 60 detik begitu. Dikali dengan P per D dikali dengan E. Nah, sehingga kita bisa dapatkan P sama dengan ini PG per 1 min D. Nah, di mana N ini adalah jumlah mesin tenaga kerja. Nah, kalau WB adalah waktu bakunya. Nah, lalu P adalah production rate. Nah, D ini adalah jumlah kerja yang tersedia, jam kerja yang tersedia, D-nya, E-nya adalah faktor efisiensi mesin per tenaga kerja. Lalu PG adalah expected good quality product unit, atau bisa dikatakan adalah nanti produk yang sesuai kita ekspektasikan, kita rencanakan ada berapa persen produk. Nah, contoh dari 100% produk yang diproduksi, kita targetkan, kita ekspektasikan bahwa produk kita nanti 95%-nya itu adalah good product, 5%-nya adalah produk yang not good, umpama seperti itu. Sehingga kita bisa kita buat yang namanya expected good quality product. Satuannya adalah unit. Dan D ya adalah defective product, atau ini produk yang cacat tadi, seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa hitung yang namanya perhitungan efisiensi mesin. Jadi, E sama dengan 1 per DT plus ST per D, di mana DT adalah downtime mesin dalam 1 unit, ST adalah setup time mesin, dan D adalah jam kerja yang tersedia. Nah, contohnya seperti ini. Ada suatu proses dalam proses produksi di mana ada 3 proses 1, proses 2, dan juga proses 3. Di mana diketahui di dalam proses 1 menggunakan mesin A, proses 2 menggunakan mesin B, dan juga proses 3 menggunakan mesin C. Nah, diketahui jam kerjanya di mesin 1 adalah 8 jam kerja, 1 shift-nya, sama untuk mesin 2 dan juga mesin 3. Diketahui di mesin 1, downtime mesinnya saat diukur dalam 8 jam kerja tadi adalah 70 menit. Nah, jadi downtime mesinnya, jadi mesinnya di tengah-tengah macet gitu ya, dinamakan downtime. Diukur, dihitung, ternyata saat 1 shift 8 jam kerja, mesin macetnya dihitung ternyata ada 70 menit. Nah, di mesin kedua ada 80 menit, dan juga di mesin ketiga ada 40 menit. Nah, lalu diketahui juga saat dihitung setup time
Jadi kalau mesin sebelum jalan itu kan biasanya di setting-setting dahulu. Nah, gitu. Ataupun saat mesin itu sedang downtime, nah itu kan ada yang namanya setting-setting lagi. Nah, namanya adalah setup time. Di mesin 1, 16 menit saat dihitung dalam satu shift kerja. Nah, lalu di mesin kedua atau mesin B ada 12 menit dan juga mesin ke C ada 8 menit. Sehingga kita bisa hitung efisiensinya. Saat ini kita sudah mengetahui nilai D-nya, ya. Kita mengetahui nilai DT-nya, kita mengetahui nilai ST-nya. Sehingga kita bisa hitung namanya efisiensi mesin tersebut. Mesin A, efisiensinya saat kita substitusikan ke sini, dari data yang kita dapatkan, kita substitusikan, kita dapatkanlah efisiensinya mesin A adalah 82,08%. Mesin kedua 80,83%. Dan mesin ketiga adalah 90, atau 90%. Oke, selanjutnya ini adalah contoh pola aliran tahapan proses bertingkat. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini, jadi kan kalau kita melakukan suatu produksi, itu ada yang namanya input dan juga menghasilkan suatu output ya. Jadi inputan adalah biasanya bahan yang belum memiliki nilai tambah atau bahan baku ya, atau bahan raw material, sehingga sangat di akhir nanti kita dapatkan output. Nah, outputnya ini adalah suatu produk yang sudah memiliki nilai tambah, gitu ya. Nah, atau juga bisa dikatakan produk akhir. Nah, jadi anggaplah ini adalah P1 adalah suatu proses yang pertama. Nah, proses yang pertama. Lalu P2 adalah proses yang kedua. Nah, di sini katakan pola aliran tahap proses bertingkat atau tahap proses produksi lebih dari satu. Nah, jadi di proses pertama dilanjut ke proses kedua. Nah, ini adalah tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya diproses ke yang sini. N-1 dikatakan ini ya, notnya namanya sekian begitu, dan juga dilanjut ke yang ada di sini sehingga menghasilkan suatu output. Jadi contoh pola aliran tahap proses yang bertingkat. Gitu ya. Jadi dari tahap 1 begini ya ke tahap yang selanjutnya. Tahap ke selanjutnya. Nah, ini tahap proses produksi aliran bertingkat. Lalu pola aliran tahap proses yang selanjutnya adalah proses bertingkat, di mana dalam proses bertingkat ini kita bisa menghitung nilai P-nya saat kita menghitung nilai P dengan defect untuk proses yang bertingkat. Nah, P itu ini adalah sambungan dari yang sini tadi ya. Nah, kalau Anda bisa lihat ini nanti hubungannya dengan yang ada di sini. Nah, ini ya. Jadi production rate ini, nilai P-nya ini. Kita bisa mencari nilai P-nya ini kalau dicontohkan di sini. Perhitungan P dengan defect untuk produk atau defect untuk proses yang bertingkat. Nah, jadi dalam proses yang bertingkat ini, contohnya seperti ini. Produk baik yang berasal dari tahapan proses ke I, begitu, arahnya yang pertama adalah produk baik yang akan diproses ke tahapan berikutnya. Dinotasikan sebagai I+1. Ada juga yang kalau kita bisa lihat alirannya ke sini adalah produk jelek dari tahap proses ke I. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa mempunyai rumus yang seperti ini. Jadi PGI-1 sama dengan PGI plus PDI. Atau hubungan, ini adalah contoh gambar hubungan jumlah produk yang harus dibuat dan juga rusak. Nah, jadi produk yang dibuat dalam tahap proses ke I itu kan adalah PI sama dengan PG ya, I-1. Jadi kita bisa mendapatkan rumus PGI-1 sama dengan PGI plus PDI.
Atau kalau kalau di dianalogiskan seperti ini. Jadi kan PGI ini ya, jadi PGI ini itu kan adalah sama dengan ini ditambah dengan ini. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Analoginya seperti itu. Nah, ini contoh pola aliran tahap proses bertingkat perhitungan PI-nya dan juga NI-nya dengan defek untuk proses bertingkat. Nah, jadi kita bisa menghitung nilai NI dan juga PI atau nilai N dan juga nilai P-nya di mana kalau seumpama prosesnya itu bertingkat. Di mana WB ya, WBI per 60 dikali dengan PI per D dikali dengan E. Nah, sama ya, kalau N itu adalah kita mencari nilai nilai yang digunakan untuk kita dapat menentukan nantinya nilai efisiensi gitu ya. Di mana nantinya berhubungan dengan nilai P. Jadi kalau WB itu kan waktu baku mesinnya. Kalau P itu production rate mesin, kalau D itu adalah waktu yang tersedia mesin KI, dan juga E itu adalah efisiensi mesinnya. Sehingga kita nanti bisa mencari yang namanya nilai PI-nya, di mana nilai PI itu adalah didapatkan dari, nah ini indeks expected atau PGI, maksud saya expected good quality product mesin, dibagi dengan 1 min nilai D, ya, atau defect rate dari mesinnya. Sehingga kita bisa dapatkanlah nilai P. Nah, ini adalah sama ya, artinya masih berhubungan dengan yang ini tadi, nilai N dan juga nilai P yang ada di sini tadi. Nah, nilai N ini jumlah mesin, tenaga kerja, dan juga nilai P dari sini production rate-nya. Nah, seperti itu. Namun kalau yang saya contohkan di sini yang ini, nah ini adalah ingat di sini tadi kalau semua produknya adalah bertingkat. Nah, prosesnya, maksud saya prosesnya adalah bertingkat begitu. Nah, contoh kasus, jadi silakan Anda mengerjakan, silakan dituliskan di kertas begitu, dan juga nantinya ditulis tangan dan di-upload ya di LDRU. Nah, silakan. Jadi ada contoh kasus seperti ini. Jadi penentuan kebutuhan mesin pada aliran proses bertingkat. Nah, diketahui mesin A ya ada 3 proses, mesin A, mesin B, dan juga mesin C. Diketahui nilai D-nya ya, waktu dalam satu shift kerjanya ada 8 jam. Mesin A, mesin B, mesin C juga sama. Diketahui nilai WB-nya ya, ada 15 menit untuk mesin A, 40 menit untuk mesin B, dan 20 menit untuk mesin C. Nah, diketahui juga nilai DT 70 menit untuk mesin A, 80 menit untuk mesin B, dan 40 menit untuk mesin C. Diketahui juga nilai ST-nya ya, adalah 16 menit untuk mesin A, 12 menit untuk mesin B, dan 8 menit untuk mesin C. Dan diketahui D-nya atau nilai persentase defect begitu ya, adalah 6% untuk mesin A, 4% untuk mesin B, dan juga 9% untuk mesin C. Nah, jika kebutuhan produk jadi adalah sebesar 150 unit per hari, hitung jumlah mesin yang dibutuhkan untuk masing-masing tahapan proses tersebut. Nah, silakan dipahami, silakan dicoba begitu, Anda bisa melihat materi yang sudah saya sampaikan, atau bisa juga mencoba melihat dari referensi-referensi yang ada di internet, di e-book, di jurnal, di buku, dan lain sebagainya. Silakan dicoba, lalu silakan dikerjakan secara mandiri.